Halo guys, welcome back. Kali ini kita akan bahas tentang soal-soal SKB CPNS, khususnya dari latar belakang pendidikan, ekonomi, akuntansi, dan keuangan. Seperti biasa, di sini untuk teknis penyampaiannya, pertama saya hanya akan bacakan soal satu kali, tapi tidak dengan opsi. Kemudian akan ada jeda sekitar kurang lebih 3 detik sebelum saya memberikan jawaban yang paling benar. Oleh karena itu, buat teman-teman, jika ingin menjawab terlebih dahulu, agar di pause ya. Baiklah, langsung aja kita masuk ke soal pertama. Soal 1. Manakah dari perlakuan akuntansi berikut yang merupakan contoh aplikasi dari prinsip akuntansi, substansi mengungguli bentuk? Maka jawaban yang tepat adalah A. Sewa pembiayaan atau kapitalis. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sedangkan apabila dalam perjanjian sewa tersebut tidak terdapat pengalihan secara substansial seluruh risiko atau manfaat terkait dengan kepemilikan suatu aset pada penyewa, maka perjanjian tersebut dianggap sebagai sewa operasi. Klasifikasi sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi ekonomi suatu transaksi dan bukan pada bentuk hukum kontraknya atau substance over form. Soal 2. Manakah di bawah ini formula yang tepat untuk harga pokok penjualan pada entitas manufaktur? Maka jawaban yang tepat adalah D. Harga pokok produksi ditambah saldo awal barang jadi dikurang saldo akhir barang jadi. Perhitungan harga pokok penjualan untuk entitas manufaktur berbeda dengan perusahaan dagang, yang kalau perusahaan dagang hanya persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Namun, untuk manufaktur sendiri ada persediaan dalam proses. Simak selengkapnya. Pertama, menghitung HPP untuk entitas manufaktur, kita perlu tahu dulu bahan baku yang digunakan, yaitu saldo awal bahan baku ditambah pembelian dikurang saldo akhir bahan baku. Dari sini kemudian kita bisa menghitung total biaya produksi, yang mana rumusnya adalah bahan baku yang digunakan pada rumus pertama ditambah biaya tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produksi dan juga biaya overhead produksi. Contohnya biaya supervisi, biaya pesutan gedung pabrik, dan sebagainya. Kemudian dari sini kita bisa menghitung harga pokok produksi, yang mana rumusnya total biaya produksi pada rumus kedua ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses, dikurang saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Nah, dari sini kita bisa menghitung harga pokok penjualan, yang mana rumusnya adalah harga pokok produksi pada rumus ketiga, ditambah persediaan barang awal, ditambah persediaan barang akhir. Karena dari soal yang ditanya adalah harga pokok penjualan, maka kita gunakan rumus yang keempat. Soal 3. Biaya-biaya di bawah ini merupakan biaya yang dapat dikapitalisasi sehubungan dengan perolehan aset tetap, yaitu, maka jawaban yang tepat adalah B. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik. Biaya perolehan aset tetap diantaranya, pertama harga perolehan, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon atau potongan lain. Berikutnya, setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi supaya aset tersebut siap digunakan. Dari sini, yang sesuai dengan kriteria ini adalah opsi B. Soal 4. Pada 6 Maret 2019, PT Nasi Gultik menjual peralatan lama secara tunai sebesar nilai tercatatnya. Pada 5 Juni, tahun yang sama, PT Nasi Gultik mengganti peralatan tadi dengan peralatan baru. Peralatan baru dibeli dengan kas dan surat utang. Kas untuk membayar peralatan baru melebihi kas penjualan barang lama. Bagaimana transaksi ini dilaporkan dalam laporan arus kas PT Nasi Gultik pada tahun tersebut? Maka jawaban yang tepat adalah D. Arus kas masuk sama dengan kas yang diterima dan arus kas keluar sama dengan kas yang dibayarkan. Pembelian atau penjualan peralatan yang dilakukan dengan sebagian atau keseluruhan dengan kas akan dilaporkan dalam arus kas dari aktivitas investasi, baik berupa arus kas masuk maupun arus kas keluar. Contohnya seperti penyertaan saham, penjualan atau pembelian aset tetap, serta kegiatan investasi lainnya. Di sini saya contohkan dengan laporan arus kas dari
Laporan keuangan pemerintah pusat. Teman-teman lihat pertama, arus kas masuk, pengelolaan dan penjualan BUMN atau barang milik negara. Kemudian pada arus kas keluar yang pertama, belanja modal atau pembelian aset. Di sini disajikan dalam bentuk arus kas masuk untuk penjualan dan juga arus kas keluar untuk pembelian. Selain itu juga dipelajari ya mengenai arus kas dari aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan. Apa-apa saja yang masuk dalam aktivitas operasi dan apa-apa saja yang masuk dalam aktivitas pendanaan. Soal 5. Dalam kejadian karyawan di PHK atau pemutusan hubungan kerja oleh suatu entitas, bagaimanakah akuntansi memperlakukannya? Maka jawaban yang tepat adalah C. Tidak dicatat dalam jurnal. Saat terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja, secara akuntansi tidak dicatat dalam transaksi atau jurnal. Namun, atas kejadian tersebut, apabila timbul hak atau kewajiban yang dapat diukur dengan uang, maka akan dicatat pada jurnal umum. Soal 6. Jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun sementara adalah, maka jawaban yang tepat adalah C. Jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat ketika laporan keuangan tahunan selesai disusun. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap akun nominal memiliki saldo nol dalam memulai siklus akuntansi berikutnya. Akun-akun yang ditutup yaitu akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba atau rugi, dan prive untuk perusahaan perorangan. Sementara jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun di posisi keuangan. Karena jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Soal 7. Jika total ekuitas meningkat sebesar 1 miliar rupiah, maka perubahan yang tepat pada sisi persamaan akuntansinya adalah, maka jawaban yang tepat adalah E. Aset meningkat sebesar 1 miliar atau liabilitas menurun sebesar 1 miliar. Jika ekuitas meningkat 1 miliar, maka aset juga meningkat 1 miliar. Selain itu, jika ekuitas meningkat 1 miliar, bisa jadi liabilitas menurun sebesar 1 miliar. Soal 8. Bagaimana cara mencegah agar kolusi tidak terjadi? Maka jawaban yang tepat adalah D. Kolusi sulit dicegah, sehingga tidak ada pengawasan yang dapat menjamin tidak terjadi kolusi. Sebaik-baik sistem, tidak akan berjalan apabila terjadi KKN. Dengan kata lain, risiko terjadinya tindak kolusi hanya bisa dikurangi, tapi tidak dapat dihilangkan. Soal 9. Seorang akuntan magang salah mencatat cek yang dikeluarkan perusahaan untuk pelunasan pembelian kredit. Cek yang bernilai Rp2.375.000 dicatat sebesar Rp2.735.000. Maka, jurnal koreksi yang tepat adalah, maka jawaban yang tepat adalah B. Kas debit sebesar Rp360.000 dan utang dikredit sebesar Rp360.000. Pengeluaran kas dan pelunasan utang catat terlalu tinggi, sebesar Rp360.000, sehingga perlu dilakukan koreksi dengan menambahkan kas diterima dan mengurangi utang yang dilunasi. Soal 10. PT Canon memproduksi peralatan video digital. Untuk setiap unit memerlukan penggunaan bahan langsung sebesar Rp2.950.000 dan Rp2 juta biaya tenaga kerja manufaktur langsung dengan tarif Rp20.000 per jam. Overhead produksi diterapkan pada Rp35.000 per jam tenaga kerja manufaktur langsung. Berapakah biaya setiap unitnya? Maka jawaban yang tepat adalah C. Rp8.450.000. Biaya per unit sama dengan bahan langsung per unit ditambah tenaga kerja langsung per unit ditambah overhead. Sehingga biaya per unit sama dengan 2,95 juta ditambah 2 juta ditambah 35.000 dikali jam kerja tenaga kerja langsung. Jam kerja tenaga kerja langsung sama dengan 100 jam, yang mana ini adalah 2 juta dibagi 20.000.
Maka biaya per unit sama dengan 2,95 juta ditambah 2 juta ditambah 35.000 dikali 100. Sehingga biaya per unit sama dengan 8.450.000 rupiah. Soal 11. Harga pokok penjualan yang dilaporkan oleh PT Matahati pada tahun 2018 adalah sebesar 500 juta rupiah. Nilai persediaan awal tahun 2018 adalah sebesar 50 juta rupiah, sama dengan nilai pasarnya. Sementara persediaan akhir tahun 2018 bernilai 100 juta rupiah. Karena adanya perubahan tren barang, nilai pasar persediaan perusahaan akhir tahun adalah sebesar 90 juta rupiah. Koreksi fiskal yang dibutuhkan atas harga pokok penjualan PT Matahati dalam menghitung laba atau rugi fiskal adalah, maka jawaban yang tepat adalah C. Menambah harga pokok penjualan sebesar 10 juta rupiah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 10 ayat 6 bahwa, pertama, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau average, atau dengan cara mendahulukan persediaan yang peroleh pertama atau FIFO. Kedua, sekali wajib pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama. Sehingga pencadangan penurunan nilai persediaan tidak diperkenankan oleh Fiskus. Soal 12. Pada tanggal 31 Desember 2019, gaji pegawai senilai 70 juta rupiah belum dibayarkan. Maka penyesuaian yang tepat adalah, jawaban yang tepat adalah A. Beban gaji debit, utang gaji kredit sebesar 70 juta rupiah. Secara implisit diketahui bahwa ada transaksi yang belum catat setelah tanggal neraca, sehingga jurnal yang tepat adalah beban gaji debit dan utang gaji di kredit sebesar 70 juta rupiah. Soal 13. Pada saat melakukan rekonsiliasi bank, terdapat beban administrasi yang telah debit dari rekening bank, namun belum diberitahukan kepada perusahaan. Bagaimana penyesuaian dalam rekonsiliasi bank atas kejadian tersebut? Maka jawaban yang tepat adalah D. Debit beban administrasi bank, kreditnya adalah bank. Rekonsiliasi bank adalah proses penyesuaian informasi antara catatan kas menurut entitas dan menurut bank. Informasi-informasi tersebut diantaranya deposit in transit, cek beredar, jasa giro, cek kosong, administrasi bank, bunga riba, dan sebagainya. Soal 14. Hitunglah besarnya harga pokok penjualan atau HPP dari sebuah kelas kerja perusahaan dagang dengan akun-akun yang ditunjukkan sebagai berikut. Maka jawaban yang tepat adalah C. 48.500.000 rupiah. Harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Untuk pembelian bersih, rumusnya adalah pembelian dikurang retur dan diskon pembelian ditambah beban akut pembelian. Oleh karenanya, dari akun-akun ini akan kita eliminasi akun-akun yang tidak berhubungan dengan persediaan dan pembelian, yaitu penjualan, beban angkut penjualan, potongan penjualan, retur penjualan. Sudah, itu aja. Keempat akun-akun ini adalah untuk menghitung penjualan bersih. Oke, langsung aja kita hitung harga pokok penjualannya. Pertama, di sini kita hitung dulu pembelian bersih. Pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurang potongan pembelian, maka pembelian bersih sama dengan 19.700.000 rupiah. Dari sini kemudian persediaan awal 50 juta rupiah ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir, maka didapatlah harga pokok penjualan sebesar 48.500.000 rupiah. Soal 15. Pada 1 November 2019, PT Bihun mengadakan perjanjian untuk membeli mesin penuai seharga 85 juta rupiah dari PT Jagung dengan syarat FOB shipping point. Dalam kontrak tersebut, PT Bihun diharuskan untuk membayar 10% di muka dari total harga kontrak pada PT Jagung di tanggal perjanjian. Mesin penuai tersebut akan dikirimkan pada tanggal 15 Desember 2019. Maka, jurnal yang paling tepat dilakukan oleh PT Jagung pada saat mengirimkan mesin tersebut adalah, maka jawaban yang tepat adalah
B. Kredit penjualan 85 juta rupiah. Nah, di sini jika teman-teman masih bingung, kita buatkan simulasinya antara pencatatan PT Bihun dan PT Jagung. Pada tanggal 1 November, PT Bihun mengadakan perjanjian membeli mesin seharga 85 juta rupiah dengan syarat FOB shipping point. Dalam kontrak tersebut, PT Bihun diharuskan membayar 10% di muka pada tanggal perjanjian. Maka, pada tanggal 1 November 2019, PT Bihun mengeluarkan uang muka sebesar Rp8.500.000 atau 10%-nya. Sehingga dia menjurnal uang muka debit kreditnya kas sebesar 8,5 juta. Sementara di tanggal yang sama, PT Jagung menerima uang kas sebesar 8,5 juta rupiah dengan mencatat kredit pada akun pendapatan diterima di muka. Kemudian, mesin tersebut dikirimkan pada tanggal 15 Desember 2019. Yang ditanya adalah jurnal yang paling tepat dilakukan oleh PT Jagung. PT Jagung pada saat mengirimkan. Oke, pada tanggal 15 Desember di sini PT Jagung tadi melakukan penjualan di kredit sebesar 85 juta rupiah. Karena PT Jagung tadi telah menerima uang muka, maka dia harus membalikkan dulu akun tadi menjadi debit sebesar 8,5 juta rupiah. Sisanya menjadi piutang usaha sebesar 76,5 juta rupiah. Selain itu juga, PT Jagung mencatat HPP dan persediaan. Namun karena di soal tidak dirinci HPP-nya, maka tidak bisa kita tentukan. Kemudian sebagai informasi di sini untuk PT Bihun, pada tanggal yang sama, dia mencatat aset sebesar 85 juta rupiah dalam bentuk peralatan. Kemudian utang usaha dikredit sebesar 76,5 juta rupiah dan uang muka sebesar 85 juta rupiah di sisi kredit. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah B. Untuk opsi A salah. Untuk opsi D ini nominal juga salah. Dan untuk opsi E ini akunnya benar namun nominalnya tidak diketahui, sehingga kurang tepat. Soal 16. Data keuangan sebuah perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Modal awal 240 juta rupiah, modal akhir 253 juta rupiah, pendapatan 30 juta rupiah, dan prive 5 juta rupiah. Berdasarkan data keuangan tersebut, besarnya beban yang cantum pada laporan laba rugi yaitu, maka jawaban yang tepat adalah B. 12 juta rupiah. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba atau rugi dikurang penarikan modal atau prive. Laba atau rugi di sini bisa kita pecah lagi menjadi pendapatan dikurang beban. Sehingga modal akhir sama dengan 253 juta rupiah sama dengan 240 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah dikurang beban dikurang 5 juta rupiah. Maka beban sama dengan 265 juta rupiah dikurang 253 juta rupiah atau beban sama dengan 12 juta rupiah. Soal 17. Transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa dekorasi milik Nyonya Ani sebagai berikut. Pertama, dibeli alat dekorasi secara kredit, dicatat peralatan debit dan utang usaha di kredit. Kedua, menerima uang jasa dekorasi dari pelanggan, dicatat kas debit dan pendapatan jasa di kredit. Ketiga, membayar gaji karyawan, dicatat kas debit dan beban gaji di kredit. Keempat, dibeli perlengkapan kantor tunai, dicatat peralatan debit dan kas di kredit. Kelima, dibayar utang bulan lalu, catat utang di debit dan kas di kredit. Mekanisme pencatatan yang benar adalah, maka jawaban yang tepat adalah E. 1, 2, dan 5. Opsi 3 harusnya beban debit dan kas di kredit. Sementara untuk opsi 4 harusnya dicatat sebagai perlengkapan, bukan sebagai peralatan. Maka yang paling tepat adalah opsi 1, 2, dan 5. Soal 18. Tanggal yang dicantumkan pada bukti jurnal adalah, maka jawaban yang tepat adalah E. Tanggal terjadinya transaksi. Tanggal yang dicantumkan harus sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi sebagai bentuk pengalihan hak atau kewajiban atau pengakuan atas sahnya suatu transaksi.
Selain itu juga agar setiap transaksi mudah untuk ditelusuri. Soal 19. Manakah dari hal-hal berikut yang tidak benar tentang metode pencatatan persediaan? Maka jawaban yang tepat adalah C. Dalam sistem periodik, pembelian dan penjualan barang persediaan dicatat langsung pada akun persediaan. Yang benar adalah, dalam sistem periodik yang catat hanya kenaikan nilai dan volume persediaan melalui akun yang disebut dengan pembelian. Jadi, secara sementara tidak mencatat adanya penurunan persediaan pada setiap transaksi penjualan yang terjadi. Penurunan atau kenaikan persediaan diakui sekaligus di akhir periode dengan melakukan pemeriksaan fisik. Soal 20. Bagian yang expired pada sewa dibayar di muka akan disajikan sebagai, maka jawaban yang tepat adalah A. Beban. Dalam mengadopsi akuntansi berbasis accrual, pencatatan sewa dibayar di muka awalnya diakui sebagai aset. Kemudian dalam hal pelaporan periodik dari akuntansi akan memerlukan penyesuaian terhadap sejumlah nilai yang sudah diberikan atau dinikmati atau dikonsumsi agar prinsip matching cost against revenue terpenuhi. Hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian diantaranya akun-akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal, beban bayar di muka, pendapatan diterima di muka, kemudian akun-akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang, seperti piutang pendapatan, beban harus dibayar, serta penurunan nilai aset, seperti depresiasi aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud. Baiklah, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Di sini sebagai penutup saya memberikan 3 soal kuis. Buat teman-teman yang kiranya ingin menjawab, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Soal kuis 1. Manakah dari hal berikut yang tidak benar tentang perlakuan perpajakan? A. Hutang pajak PPN terjadi apabila pajak masukan lebih kecil daripada pajak keluaran. B. Koreksi fiskal negatif atas biaya penyusutan terjadi karena biaya penyusutan menurut akuntansi pajak atau fiskal diakui lebih besar daripada akuntansi komersil. C. Pajak masukan dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. D. Dalam hal jangka waktu 3 bulan setelah terlampaui, pengkreditan pajak masukan masih dapat dilakukan melalui pemotongan SPT masa PPN yang bersangkutan. Atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Soal kuis 2. Neraca saldo tidak akan balance atau seimbang jika A. A wrong amount is used in journalizing. B. A journal entry is posted twice. C. Incorrect account details are used in journalizing. D. A journal entry is only partially posted. Atau A. Options A and B are correct. Soal kuis 3. PT Samsung Elektronika saat ini sedang melakukan opnam persediaan tahunan dan mendapati bahwa persediaan fisik sebesar Rp14.000. Sementara, pada catatan posisi keuangan, persediaan catat sebesar Rp10.000. Atas hal tersebut, maka jurnal penyesuaian yang paling tepat dilakukan adalah A. Beban persediaan debit, persediaan kredit sebesar Rp14.000. B. Persediaan debit, beban persediaan kredit sebesar Rp4.000. C. Beban persediaan debit dan persediaan kredit sebesar Rp4.000. D. Persediaan debit dan pendapatan usaha dikredit sebesar Rp14.000. Atau E. Persediaan debit dan pendapatan usaha dikredit sebesar Rp4.000. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Berbagi tidak akan mengurangi kekayaan dan harga diri. Sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.